Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, itu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosa, niscaya Dia akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan dan keluhan, dan findan keluhan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah indahnya menjadi orang saleh. Banyak sekali orang yang salah faham. Mereka menganggap pada saat mereka menjadi orang yang saleh berarti dia akan rugi secara dunia. Mungkin akan ditimpa kemiskinan, mungkin akan ditimpa kesusahan, mungkin segala perkaranya tidak selesai. Padahal ini adalah masalah-masalah yang masuk dalam waswas syaitan. Dan sebaliknya teman-teman sekalian, orang yang beramal saleh, artinya saleh adalah mengikuti perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan. Amal saleh adalah perilakunya, dan orang yang mengerjakan dikatakan saleh laki-laki dan salehah kalau perempuan. Dijanjikan segala macam manfaat. Hanya saja selalu kita terhambat oleh waswas syaitan tadi. Yakinlah saudaraku, setiap kali melakukan perbuatan-perbuatan amal saleh, kepatuhan kepada Sang Pencipta Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya, terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita, dijanjikan banyak manfaat. Pada kesempatan ini tidak kurang dari 17 poin yang akan saya sebutkan dari manfaat orang yang menjadi orang saleh. Namun sebelumnya kita akan menepis terlebih dahulu waswas syaitan yang selalu tertanam dalam jiwa setiap manusia, dan itu standar. Selalu dikatakan kalau kau berubah menjadi orang saleh atau salehah, maka hidupmu akan susah, penyakitmu tidak akan sembuh, susah menikah, dan segala macam hal-hal yang diwaswaskan oleh syaitan. Allah berfirman untuk menepis semua itu teman-teman sekalian di dalam Al-Quran.
dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Tidak akan pernah kami jadikan, kata Allah, sama antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi atau durhaka, dan kami tidak akan pernah menyamakan antara orang-orang yang bertakwa, orang yang patuh dengan orang-orang yang fajir atau orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Setiap kali orang berbuat amal saleh, teman-teman sekalian, pasti hidupnya akan tenang. Mungkin diantaranya adalah sholat Jumat ini, sederhana sekali. Seseorang di antara kita pada saat hadir di masjid tadi hatinya tenang, dia tahu dia akan ibadah, dan pada saat selesai pun nanti sebentar kita akan rasakan ketenteraman jiwa. Bedakan ini dengan seseorang misalnya mau berzina masuk ke kamar hotel. Bukankah dia ketakutan? Bukankah ada was-was yang masuk ke dalam jiwanya? Bukankah setelah berzina malah banyak masalah yang datang? Ribut dengan istrinya, usahanya akan bangkrut. Banyak hal yang merupakan fakta lapangan yang membuktikan masalah itu. Allah subhanahu wa ta'ala menekankan dalam ayat yang lain di dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladzina amanu wa amilus solihati walal musi'. Qalilan ma tatadzakkarun. Tidak akan pernah sama antara orang yang buta dan orang yang melihat. Orang yang melihat bisa leluasa bergerak, dia mau pergi kemana saja, dia bisa langsung lakukan kegiatannya dengan sangat cepat. Beda dengan orang buta. Kata Allah SWT, demikian juga dengan orang yang beriman dan beramal saleh, tidak akan pernah sama dengan orang yang durhaka, tapi sangat sedikit kalian mengambil pelajaran. Di ayat yang ketiga, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ijtara'us sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatahum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa itu, pelanggaran-pelanggaran, mereka mengira kami menyamakan atau bahkan kami melebihkan mereka dari orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sebaik-baik pada saat mereka hidup ataupun pada saat kematian mereka datang? Sungguh sangat buruk apa yang mereka ambil keputusan itu. Tidak akan mungkin sama. Orang saleh subhanallah pada saat dia melakukannya dengan ketentraman jiwa. Tidak ada sesuatu yang ditakutkan pada saat orang berbuat kesolehan, salat, puasa, zakat, bakti sama orang tua, bersedekah, semua diikuti dengan ketenangan jiwa. Disukai oleh Allah, Allah juga berikan pahala besar dan dibuat suka oleh manusia. Enggak ada orang yang berbuat baik, bakti sama orang tuanya, santun kalau bertutur kata, baik dengan orang-orang, suka bersedekah dengan orang miskin, lalu orang benci? Enggak ada. Semua orang suka. Kalau ditanya orang ini bagaimana, jawabannya orang ini baik. Tapi beda dengan orang yang berbuat keburukan, suka ghibah, mencaci maki orang lain, menfitnah, menggunjing, ya, mengambil haknya orang lain, memukul, burhaka dengan orang tua, jahat dengan pasangannya misalnya, suka buruk dengan teman-temannya, pasti dibenci. Allah benci perbuatan buruk itu, Allah ancam dengan ancaman yang berat dan dibuat juga dibenci di mata manusia. Bagaimana caranya kita tidak memahami poin ini, teman-teman sekalian, dan terbawa dengan arus was-was syaitan yang akhirnya membuat kita menghindari kesolehan itu. Makin dalam kita tekuni kesolehan, maka makin banyak karunia Allah akan datang. Makin sering kita menjauh dan kita masuk kepada kemaksiatan, maka makin jauh dari rahmat Allah, dan akan banyak cobaan-cobaan hidup yang datang yang akan menyusahkan hidup seseorang itu. Ingat teman-teman sekalian, semua umat sebelum kita dibinasakan oleh Allah, kaum Lut, kaum Saleh, ya, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, semuanya, Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, Allah binasakan justru karena kemaksiatan mereka, dan semua kekayaan dunianya hanya menjadi kenangan belaka. Allah SWT juga mengingatkan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Ankabut ayat 29 ayat 3. Ini ayat sangat tegas membantah kalau ada orang berfikir dia buat dosa tidak akan dihukum oleh Allah. Demi Allah teman-teman, di atas mimbar ini saya bersumpah atas nama Allah, dosa sekecil apapun akan datang hukumannya sesuai dengan kadar perbuatan, bahkan bisa saja hukuman lebih berat daripada perbuatan seseorang itu. Mungkin ada orang berzina 1 jam di kamar hotel, sudah cukup Allah buat dia kena penyakit setahun atau 2 tahun. Mungkin orang membuat nota palsu 1 juta, sudah cukup Allah balas dengan dia masuk rumah sakit biayanya 100 juta. Hukuman dari dosa lebih berat, itu sudah fakta lapangan dan itu sudah penyampaian dari Sang Pencipta Allah. Allah berfirman kekal dalam Al-Quran, Al-Ankabut 29 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat maksiat mengira kami tidak akan menghukum mereka? Sungguh buruk apa yang mereka hakimi itu. Sungguh buruk apa yang mereka sangka itu. Begitu pula teman-teman sekalian, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah SWT sebaliknya. Allah berikan banyak hal-hal.
Di antaranya ada ayat dan nanti akan lebih jelas saya ringkaskan di 17 poin tentang manfaat menjadi orang saleh. Namun sebelumnya dua ayat ini saya bacakan dulu. Surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Kalau seandainya orang-orang itu mau berbuat amal saleh, di antaranya mereka beriman kepada Allah, yakin Allah ada, terapkan syariatnya, kemudian juga yakin dengan hari akhirat, selalu beribadah dengan mengejar apa yang Allah janjikan di surga. Mereka berusaha menyeru pada kebaikan, mereka larang dari kemungkaran, dan mereka selalu berlumba-lumba dalam kebaikan. Mereka itu kategori orang-orang yang saleh. Juga kita tahu teman-teman sekalian dalam ayat lain, orang yang saleh dijanjikan akan sederajat levelnya di surga nanti itu sama dengan orang-orang atau para nabi-nabi dan orang-orang yang beramal soleh yang lainnya. Seperti misalnya firman Allah SWT surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, halal nikmatin, perintah dikerjakan, wajib atau sunnah, yang dilarang haram atau makruh ditinggalkan, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat yang sangat besar dari para nabi-nabi, para orang-orang yang jujur, para orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik orang yang mendapatkan balasan. Juga kita tahu semua nabi-nabi Allah, 120 ribu nabi di antaranya 313 rasul, Allah memuji mereka dan Allah menobatkan mereka menjadi manusia, pemimpin manusia. Para nabi-nabi dikenang selamanya sampai hari kiamat. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 85, kullum minas salihin, mereka semua adalah orang-orang yang saleh. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah, renungi 17 poin apa yang kita dapatkan kalau seandainya kita menjadi orang yang saleh. Dan dari menjadi orang saleh, orang baik ini, orang patuh sama Allah, jangan setengah-setengah, sekalian menjadi orang baik. Apapun perkataan orang di sekitar kita, bagaimanapun perubahan yang terjadi karena efek kita menjadi orang soleh, tidak usah pedulikan. Yang kita jadikan target adalah Sang Pencipta Allah, bukan manusia yang ada di depan kita, yang tidak perlu sama sekali pujian mereka cuma sepanjang lidahnya, ataupun cacian mereka cuma sepanjang lidahnya. Tapi kalau seseorang rugi dari rahmat Allah, ataupun dia mendapatkan kehinaan dari Allah, ini berat sekali ya, maka dia jangan sampai kehilangan ini hanya kena urusan manusia saja. Kita dengarkan misalnya, yang pertama, semua orang yang iman dan beramal soleh dijanjikan ketentraman dan kebahagiaan hidup, dan dijanjikan semuanya akan dibukakan bagi dia. Dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh dan dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman kepada Allah, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang tentram, makmur, bahagia, dan pasti kami akan berikan balasan dari amal soleh yang mereka kerjakan lebih baik dari apa yang mereka telah buat itu. Dengan 2 rakaat sholat duha bisa diselamatkan 360 sendi. Misal contoh hadis Nabi SAW yang berbunyi, dalam tubuh manusia ada 360 sendi, dia harus sedekah setiap hari untuk menyelamatkan sendi-sendinya, dan 2 rakaat sholat duha menutupi itu. Tidak berimbang antara 5 menit kita sholat, 360 sendi kita selamat. Hadis riwayat Muslim yang lain, kata Nabi SAW, puasa 1 hari di jalan Allah bisa menjauhkan dari api neraka 70 tahun dari api neraka. Luar biasa. Hanya 1 hari puasa, kemudian 70 tahun selamat dari api neraka. Tidak pernah berimbang. Balasan amal soleh akan lebih besar daripada perbuatannya. Sebagaimana amal dosa lebih berat hukumannya daripada perbuatan kita. Yang kedua, akan dijanjikan kebahagiaan. Kalau tadi itu adalah kemakmuran kehidupan, ada bedanya. Kemakmuran kehidupan artinya akan sangat baik secara ekonomi dan juga secara fisik. Kalau yang kedua ini masalah kebahagiaan, nantinya dia akan bahagia. Mau dia sakit, mau dia sehat, akan selalu ada perasaan cukup. Dan Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husna ma'ab. Yang artinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti kebahagiaan akan meliputi kehidupan mereka, dan mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat. Juga dalam surah Al-Qasas 28, surah nomor 28 ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin.
Siapapun yang taubat dari dosa-dosanya, Islam tidak mau tahu masa lalu seseorang. Kalau salah dia tinggal berhenti sebelum dia meninggal, Allah akan terima. Lalu dia menyibukkan diri, beriman dan beramal saleh, maka pasti mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Yang ketiga, dijanjikan pengampunan dosa. Semua kesalahan kita dihapuskan. Kalau teman-teman kayak pegawai kantor begini tahu, kesalahan dia selama 5 tahun, 10 tahun bekerja lalu dihapus dalam 1 hari saja, dimaafkan semuanya. Pasti dia akan bahagia, akan dimulai seperti lembaran baru. Allah menjanjikan pengampunan yang sangat besar bagi orang yang beriman amal saleh. Masa lalunya sebesar apapun dosanya dimaafkan oleh Allah. Tinggal mau kapok tobat saja kepada Allah. Dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti diampuni segala dosa-dosanya, kesalahannya, dan pasti diberikan pahala yang besar. Juga dalam ayat surah Hud, surah nomor 11 ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang sabar setelah taubat, dia setelah taubat tentu ada gangguan-gangguannya, dia sabar, dia tetap tekuni ibadahnya, apapun godanya dia tetap bertahan, kemudian dia sibukkan diri dengan amal soleh sisa umurnya, maka pasti mereka akan kami bersihkan semua kesalahannya dan kami akan berikan pahala yang besar. Tentu di sini teman-teman sekalian berhubungan dengan ayat sangat banyak sekali, karena ini khutbah Jumat tidak bisa saya bacakan semua. Yang jelas ada lebih dari 10 ayat yang berbicara tentang pengampunan dosa-dosa bagi orang-orang yang melakukan taubat, beriman dan beramal saleh. Yang keempat, Allah akan selalu berikan petunjuk dalam segala kebutuhan dia untuk melalui roda kehidupan ini. Di antaranya surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti Allah selalu pandu, berikan hidayah, petunjuk dalam segala kebutuhan mereka karena iman mereka. Kata ulama tafsir, urusan dunia dan urusan akhiratnya. Kapan dia beriman, Allah SWT akan pandu. Berapa banyak subhanallah orang-orang yang mungkin karena kesolehannya, maka mungkin dia lagi duduk di sebuah tempat, Allah SWT datangkan pahala tanpa dia inginkan. Mungkin tiba-tiba ada temannya telepon, tanya alamat pengajian, tanya alamat masjid, padahal dia lagi duduk. Maka Allah ingin dia terlibat dalam pahala itu. Berapa banyak orang seperti itu. Saya kadang-kadang lagi di Jakarta, kemudian ada jemaah yang telepon dari haji, bertanya kepada saya hukum agama. Saya jadi bertanya, kenapa orang ini telepon ke saya, kenapa dia nggak tanya ustadz yang ada di sebelahnya. Saya bersangka baik dengan Allah, Allah inginkan pahala yang saya dapatkan. Saya jelaskan sebuah hukum, lakukan zikir seperti ini, lakukan seperti ini, maka mereka amalkan dan saya terlibat dalam haji mereka. Begitu mudahnya Allah SWT mudahkan pahala yang datang tanpa kita programkan pun. Juga dikatakan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh-dhulumati ilan nur. Setiap kali orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Allah keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kehidupan kepada cahaya yang terang. Kata ulama tafsir yang dimaksud adalah dari kesulitan dunianya kepada kemudahan dunia, dari kesulitan nanti di akhirat hisab kepada surga yang luas. Yang kelima, dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kalau kita dikasih sayangi oleh atasan kita atau seseorang yang kita hormati atau pemimpin mungkin sebuah wilayah, tentu kita akan rasa itu luar biasa. Kasih sayang artinya selalu dia penuhi kebutuhan kita, selalu dia dengar keluh kesah kita. Allah janjikan pencipta langit dan bumi untuk orang yang beriman akan diberikan kasih sayang langsung oleh Allah. Surah Maryam, surah nomor 19 ayat 96 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, pasti Ar-Rahman, zat yang maha pengasih Allah, akan memberinya kasih sayang secara langsung. Yang keenam, Allah akan tinggikan derajatnya di dunia, diberikan kedudukan di dunia, orang akan hormatin, karena manusia bahasa Jakarta mengejar kehormatan. Semua orang yang soleh pasti diberikan kedudukan yang baik, dihormati oleh orang-orang, dan juga di akhirat diberikan derajat yang tinggi di surga. Sebagaimana Allah berfirman surah Taha, surah nomor 20 ayat 75, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'tihi mu'mina qad amila salihat, wa may ya'tihi mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Barang siapa yang menuju ke jalan Allah, baik di dunia ataupun di akhirat nanti menuju ke surga, sementara dia bermukmin, dia mukmin dan dia beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Yang ketujuh,
Ini derajatnya kedudukan yang tinggi. Yang ketujuh adalah tidak ada ketakutan bagi mereka. Allah akan amankan kehidupan mereka. Dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 69 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapapun yang beriman kepada Allah, dia yakin ada Tuhannya Allah, dia patuhi apa saja yang diperintahkan, dikerjakan, yang dilarang tinggalkan, dan dia yakin akan menerima balasannya di akhirat, kemudian dia sibukkan waktunya dengan amal saleh, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak perlu bersedih hati. Dalam surah Thaha surah nomor 20 ayat 112 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Barang siapa yang beramal saleh dan dia beriman, maka tidak perlu dia takut dari apapun, tidak perlu dia khawatir dari ketidakadilan ataupun sesuatu yang merugikan bagi dia di dunia dan juga di akhirat. Allah jamin semuanya ini. Kemudian yang kedelapan, akan dijanjikan rezeki yang luas sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu wa amilus solihati lahum magfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Allah akan ampuni semua kesalahannya dan Allah akan berikan rezeki yang karim. Karim itu artinya yang sangat melimpah, banyak dan penuh dengan berkah. Juga dalam ayat lain surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadlih. Semua orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti Allah akan berikan karunia-Nya. Fadl adalah karunia atau rezeki yang melimpah. Yang kesembilan, Allah janjikan memiliki atau menguasai muka bumi ini. Allah akan berikan kerajaan, kekuasaan, Allah akan berikan banyak sekali kedudukan yang akhirnya menguasai atau memimpin banyak manusia. Sebagaimana Allah menjanjikannya dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلن من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah telah menjanjikan dengan janji yang pasti, siapapun di antara kalian yang beriman dan beramal saleh, pasti Allah akan berikan kedudukan, kepemimpinan di muka bumi sebagaimana Allah memberikan kedudukan kepada orang-orang sebelum mereka yang telah beriman, dan pasti Allah akan menangkan agama yang sedang dia pertahankan itu, dan juga Allah akan mengubah rasa takut mereka menjadi keamanan. Syaratnya mereka pandu, mereka patuh kepadaku, beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan denganku sesuatu apapun. Siapa yang kufur terhadap berita ini setelah saya beritakan, kata Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Juga dalam surah lain Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini yang layak memimpin dan akan kekal kepemimpinannya, akan aman, akan banyak mendatangkan amal jariah buat dia, ketentraman, disukai oleh orang, adalah hamba-hambaku yang saleh. Yang ke-10, Allah janjikan rahmat. Rahmat maknanya karunia, dan di bahasa Indonesia juga kita gunakan karunia hanya untuk nikmat yang sangat memuncak. Kalau saya memberikan makan kepada seseorang lalu dia kenyang, tidak bisa dikatakan saya mengaruniakan makan kepada dia. Tapi kalau dikaruniakan itu digunakan bahasa yang sulit untuk manusia jangkau, seperti orang dikaruniakan anak misalnya, dia dapat sesuatu yang tidak mungkin dia jangkau. Bahasa Arabnya rahmat. Allah akan berikan itu kepada dia dengan syarat dia beriman dan beramal saleh. Dalam surah Al-Jathiyah surah nomor 45 ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Kalaupun orang-orang atau adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Tuhan mereka akan memberikan kepada mereka rahmat atau karunia yang melimpah. Yang ke-11, dipastikan mereka tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah rugi atau dirugikan orang lain. Sebagian ulama tafsir mengatakan tidak akan pernah tertipu. Disebutkan dalam surah Al-Asr, surah nomor 103 ayat 3, sebagaimana sudah kita hafal sebenarnya ayat 1 sampai akhir surah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, semua manusia pasti akan rugi. Banyak hal-hal yang terbuang-buang, tersia-siakan waktunya dan akan ada hisabnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka saling mengingatkanlah kebenaran dan saling mengingatkanlah masalah sabar. Yang ke-12,
semua orang yang beriman dan beramal saleh dihitung generasi terbaik manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, surah nomor 98 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah generasi terbaiknya manusia. Kata para ulama adalah mereka orang-orang yang seperti kalau ibaratnya buah-buah yang terbaiknya. Yang ke-13, Allah janjikan akan bertemu dengannya dan Allah SWT akan selalu hadir dalam setiap kebutuhannya. Dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, dia akan mendapatkan semua fasilitas yang Allah janjikan di akhirat, maka dia semestinya beramal saleh dan jangan sekutukan Allah, jangan sembah, jangan mohon, minta, takut, tunduk, cinta kecuali kepada Allah. Yang ke-14, semua orang soleh dan solehah dianjurkan untuk menikahkan mereka dan menerima lamarannya. Sebagaimana kita tahu dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32, Allah berfirman, mereka orang paling layak menjadi pasangan kita atau pasangan anak-anak kita atau pasangan saudari atau saudara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan terimalah nikahnya atau nikahkanlah semua orang-orang yang yatim di antara kalian dan orang-orang yang saleh dari hamba-hamba kalian, baik laki-laki ataupun perempuan, maksudnya orang-orang yang sedang bekerja bersama kalian, maka jadikanlah mereka sebagai pasangan hidup atau menikah dengan anak-anak kalian. Yang ke-15, selalu ada anjuran dalam Al-Quran untuk memiliki keturunan yang saleh, dan sudah menjadi fitrah semua orang suka supaya punya keturunan yang saleh. Siapa yang tidak bangga punya anak yang saleh dan salehah, hafal Quran, selalu salat, menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Bahkan Allah suruh kita berdoa untuk itu. Dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku selalu orang yang melakukan amal saleh, dan dengan kesalehan itu jadikanlah kebaikan-kebaikan atau perbaikilah keadaan keturunanku. Juga dalam ayat yang lain surah Shaffat, surah nomor 37 ayat 100, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan yang saleh. Tinggal 2 poin teman-teman sekalian. Yang ke-16 adalah Allah janjikan pahala yang melimpah. Pahala ini berarti balasan-balasan duniawi dan ukhrawi. Orang sedekah misalnya 1.000 rupiah, maka pasti akan datang berlipat-lipat balasan, dan Allah menjanjikan minimal 10 kali lipat. Di akhirat lebih banyak lagi. Bahkan kita tahu dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan amal soleh bisa dilipat gandakan bukan cuma 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Misal dari sekian banyak ayat, ini mungkin lebih dari 10 ayat, saya bacakan 1-2 saja. Dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Siapapun yang beriman pada Allah dan pada hari akhir, dia tahu ada akhirat, dia mati, dia akan menuju ke surga atau ke neraka, lalu dia sibukkan sisa umurnya dengan amal saleh, maka mereka akan mendapatkan balasan-balasan yang sangat besar di sisi Tuhan mereka. Juga dalam surah yang lain, surah An-Nisa, surah nomor 3 ayat, dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 57, dan An-Nisa juga surah nomor 4 ayat 173. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, pasti Allah akan sempurnakan balasannya. Yang terakhir teman-teman sekalian, dan ini adalah puncak daripada kepentingan dan kebaikan bagi orang yang saleh, adalah masuk ke dalam surga. Dan ini cukup banyak ayat Al-Quran, mungkin 20 ayat lebih membahas masalah ini. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapapun yang mengerjakan amal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka pasti akan dimasukkan ke dalam surga, dan di dalamnya akan diberikan rezeki tanpa ada hisab, tidak ada batasan. Dalam ayat lain, surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11, Allah juga berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa.
Barang siapa yang beriman pada Allah dan beramal saleh, maka pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka Allah telah menyempurnakan rezekinya. Serta yang terakhir Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka pasti nanti kalau di akhirat meninggal, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qabl. Setiap kali mereka diberikan rezeki-rezeki dari buah-buahan, mereka berkata, ini rezeki yang kami inginkan kemarin, lalu sekarang dikasih lagi kembali. Wa utubihi mutasyabiha, lalu diberikanlah mereka yang serupa dan juga yang berbeda warna dan bentuknya. Walahum fiha azwajum mutahhara, dan di sana mereka akan diberikan istri-istri yang suci dan baik. Wahum fiha khalidun, mereka akan kekal selamanya di dalam surga itu. Inilah teman-teman sekalian, kita bisa tahu bagaimana luar biasanya manfaat orang yang beramal soleh. Ini yang bisa saya rangkumkan kurang lebih 17 poin, dan tentu kalau kita simpulkan teman-teman sekalian bagaimana seseorang selalu sibuk mengerjakan amal-amal soleh, pasti akan dicintai oleh Allah, mendapatkan pahala yang besar dan juga dicintai oleh manusia. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jamaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfarlah karena Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya 1 menit jemaah sekalian menyampaikan sebuah kisah sederhana. Ada seorang saleh dulu dari salafus saleh. Dia kebetulan sangat miskin dan keadaan ekonominya pas-pasan. Kemudian ada orang miskin lain ketuk pintu rumahnya. Dibukakanlah sama dia, kemudian ditanya, orang miskin itu sudah mengaku punya anak sekian banyak dan tidak bisa makan. Makanan dia pas untuk dia sama anak-anaknya. Kemudian dia katakan kepada istrinya, kasih orang ini, dia lebih butuh daripada kita. Kata istrinya, tapi anak-anak belum makan. Baik, berikan. Allah tidak akan menghilangkan atau tidak akan menyanyiakan hambanya yang bersedekah di jalannya. Istrinya pun memberikan, teman-teman. Ini kisah nyata. Maka yang terjadi adalah dia pun setelah makan tamunya atau orang miskin itu pergi, kemudian istrinya bilang, kita pasti kelaparan malam ini. Dia bilang, tidak usah khawatir, akan ada rezekinya Allah datang malam ini. Maka dia pun pakai pakaiannya di malam hari, jam 2 malam kurang lebih sekarang, dia pergi ke masjid dekat rumahnya, lalu kemudian dia sholat tahajud. Lalu dia berkeluh kesah sama Tuhannya, ya Allah, saya sudah memberikan makanan saya kepada orang ini, saya tahu lebih butuh daripada saya, dan saya butuh pada anak-anak dan istri saya, karuniakanlah saya rezeki. Pada saat itu disebutkan dalam kisah ini, ada seorang amir, seorang raja, kebetulan sudah 1 minggu gelisah, dia merasa ingin taubat kepada Allah. Maka malam itu dia nggak bisa tidur, dia pun keluar dengan tunggangan kudanya sendirian, tidak dikawal dengan pengawal. Dia bilang, supaya saya tahu saya mau kemana, maka saya biarkan kuda ini jalan dan Allah berikan petunjuk. Dia bawa sekantong uang emas, kemudian dia bawa sekantong makanan yang sangat banyak. Kemudian kudanya jalan, dan anehnya kudanya mampir di masjid yang ada orang itu. Kemudian dia pun masuk ke dalam masjid tersebut. Dia heran, kenapa dia bawa kuda ini ke dalam masjid. Dia masuk ke masjid, dia temukan orang itu lagi sujud dan menangis, serta dalam doanya didengar, ya Allah, aku butuh makanan buat istri anakku malam ini karena mereka kelaparan. Maka orang ini pun, raja ini pun menunggu dia sampai selesai sholat, lalu ditanya, apa kau memang butuh makanan? Dia bilang, iya, ini harta saya mau sedekahkan sebagai bentuk taubat kepada Allah, ini makanan juga bawa kepada keluargamu, dan kalaupun kau butuh apa-apa setelah hari ini, datang ke istana saya. Maka kata orang soleh tersebut apa? Salaupun saya butuh, saya tidak akan kepada anda, tapi saya akan kepada Allah yang telah mengutus anda datang untuk memenuhi kebutuhan saya. Mari kita hadirkan fikiran hati kita kepada Allah SWT, karena hari Jumat ada waktu mustajab doa, di mana Nabi SAW bersabda, hari Jumat ada 12 waktu di mana pasti diterima doa seorang hamba muslim, dan perbanyaklah doa pada waktu asar. Riwayat yang lain dikatakan riwayat Imam Muslim, tadi itu riwayat Imam Nasai. Riwayat Muslim berbunyi, kata Nabi SAW, Jumat itu tidak ada seorang muslim berdoa kecuali diterima doanya, dan fokuslah doa pada saat khatib berada di khutbah kedua sampai iqamah salat. Maka jangan kita sia-siakan 2 waktu mulia ini. Sekarang kita hadirkan hati fikiran kita untuk mengamalkan hadis Nabi SAW, dan juga sebentar setelah asar sampai menjelang maghrib, silakan menyampaikan hajat anda kepada Allah, karena Allah tidak akan menolak hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami beriman kepadamu ya Allah sebagaimana layak kau memerintahkan kami untuk beriman, dan kami memujimu sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Engkau zat yang maha kuat, maha perkasa, maha adil, dan maha melihat serta maha mendengar, dan tidak ada sekutu dalam setiap kegiatanmu. Ya Allah, kami memberikan salam hormat kami penuh dengan cinta dan penghargaan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana engkau telah perintahkan kami, sebagaimana juga engkau telah mengucapkannya bersama dengan malaikatmu. Ya Allah, kami tidak kumpul di rumahmu yang mulia ini kecuali karena berharap rahmatmu, ingin menjalankan perintahmu, dan juga berharap agar engkau mengganti dosa-dosa kami menjadi pahala.
pahala. Maka kami memohon dengan kemahamurahan-Mu, gantilah seluruh dosa kami tanpa terkecuali dari yang kecil sampai yang besar menjadi pahala dengan kemahamurahan-Mu, karena Engkau telah janjikan dalam kitab-Mu, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, ada hamba-hamba-Mu yang Kau gantikan dosa-dosa mereka menjadi pahala. Maka kami tidak mohon kepadamu agar Engkau ampuni, tapi kami mohon agar Engkau menggantikan menjadi pahala, agar seluruh amal-amal buruk kami pun menjadi timbangan atau tambahan timbangan amal kami pada hari kiamat. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami dan seluruh muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat yang masih hidup dan juga sudah meninggal. Ya Allah, kami berharap agar Engkau mengaruniakan negeri kami ini Indonesia kemakmuran, ketentraman, seluruh muslimnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga mereka bersatu di bawah bendera tauhid. Demikian juga agar Engkau meraunakan kepada kami pemimpin yang muslim, yang adil, yang sadar tentang pentingnya beriman dan beramal saleh, sehingga mereka menjadikan sebagai pondasi kepemimpinan mereka, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Zat yang maha kuat dan maha perkasa, kami mohon kepadamu, tolonglah saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas. Semoga Engkau ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta partisipasikan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami semua yang ada di masjid ini, yang menghadiri masjid yang mulia ini, di surga Firdaus-Mu tanpa hisab, mana Engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Semoga ini Engkau kabulkan ya Allah. Aku Inna Allah ya'muru bil adli wa ihsan. Sungguhnya Allah selalu memerintahkan kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah larang perbuatan mungkar dan dosa. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah. Jadikan sebagai pegangan hidup. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum. Ingatlah Allah, maka Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'mati yazidkum. Selalulah bersyukur, pasti Allah akan terima atau Allah akan tambah nikmatnya. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.